Kemenangan yang sangat penting, saudara-saudara. Kemenangan 2-0 yang sangat krusial. Dan setelah ini Indonesia akan melawan Taiwan. Kalau kembali menang lawan Taiwan, ya otomatis Indonesia akan lolos ke babak berikutnya, ke babak 16 besar. Karena di pertandingan terakhir akan menghadapi Korea Utara. Apapun nanti hasil melawan Korea Utara, kalau Indonesia bisa mendapatkan 6 poin dari Kirgistan dan Taiwan, sudah pasti lolos. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Kita akan bahas semua tentang sepak bola di Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara serumpun, negara-negara jiran, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Singapura, Timor Leste, Filipina, dan sekitarnya. Semua akan kita bahas, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, baik yang berguna maupun yang tidak berguna, baik yang menyenangkan maupun yang membosankan, baik yang konyol maupun yang apa aja saudara-saudara, apa aja. Bebas saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Dan untuk edisi kali ini, saudara-saudara, untuk edisi kali ini kita akan bicara, kita akan mengulas, mereview, menganalisis tentang kemenangan 2-0 Tim Nasional Indonesia U23 pada pertandingan pertama SEA Games 2022 di Hangzhou, Cina, menang 2-0 melawan Kirgistan. Sebuah kemenangan yang cukup penting, sebuah penampilan yang menurut saya lumayan bagus, khususnya di babak kedua, sebuah taktik, sebuah strategi, sebuah performa dari para pemain yang lumayanlah bagus, walaupun mereka baru berkumpul beberapa hari, saudara-saudara. Kemenangan 2-0 ini berarti Indonesia punya peluang besar untuk lolos ke babak 16 besar, saudara-saudara. Nah, ini akan seperti apa, saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis, akan kita perbincangkan di edisi kali ini, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, setelah kesulitan mengumpulkan pemain karena Asian Games bukan agenda FIFA, setelah kebingungan mengumpulkan pemain karena banyak klub yang tidak mau melepas pemain, setelah melalui sejumlah perdebatan, sejumlah perselisihan, sejumlah diskusi di dalam negeri. Apalagi yang terakhir, tim nasional ini hanya bawa 2 penyerang, si Titan Agung sama Hugo Samir. Strama dan Sananta ternyata tidak diizinkan untuk terbang ke Hangzhou. Itu jadi memang stoknya terbatas. Kalau nggak salah itu Indonesia hanya membawa 19 pemain. Setelah mengalami sejumlah masalah di awal-awal saat persiapan di Jakarta, tim nasional Indonesia ini akhirnya menjalani pertandingan pertama di grup F. Di grup F melawan Kirgistan. Indonesia tampil dengan seperti biasalah, seperti yang sudah saya prediksi sebelumnya. Indra Syafri itu bukan tipe pelatih seperti Sintayong yang berani bereksperimen dengan formasi, yang berani bereksperimen dengan skema, yang berani bereksperimen dengan taktik, yang berani bereksperimen dengan pemain. Indra Syafri tetap menggunakan skema, filosofi permainan dia seperti biasa. Skemanya sudah baku, formasinya sudah baku, 4-4-3. Cara bermainnya juga sudah baku, seperti itu, mengandalkan kedua sayap, kombinasi kecepatan, umpan-umpan pendek, umpan-umpan panjang, kemudian atraksi penampilan individu pemain, 1-2 sentuhan, kemudian tusukan masuk ke gawang, tendangan-tendangan dari luar kotak penalti, begitulah. Begitu itu karakter Indra Syafri yang ditunjukkan selama ini, dan ini juga dia tunjukkan ketika pertandingan pertama melawan Kirgistan, saudara-saudara. Kirgistan ini, saudara-saudara, melawan Kirgistan, Indra Syafri tetap menggunakan skema 4-3-3. Hernando tetap menjadi penjaga gawang di belakang. Berarti ini kan sudah turnamen keberapa nih yang diikuti Hernando nih?
Sama seperti Rizky Ridho. Rizky Ridho yang di belakang itu jadi kapten lagi. SEA Games juga main, lawan Argentina juga main, lawan Palestina juga main. Kemudian kemarin kualifikasi Piala Asia U23 juga ikut main. Piala AFF U23 juga ikut main. Jadi ya sibuk lah. Ini anak dua ini sibuk sekali. Dan di belakang itu Rizky Ridho itu berduet dengan Andi Setyo Nugroho. Backnya backnya Persikabo 1973, anggota TNI AD kalau nggak salah. Kemudian di kiri ada Haikal Hafiz, kemudian di kanannya Bagas Kava tidak bermain, digantikan dengan Robi Darwis sebagai fullback kanan. Kemudian di tengah ada 3 gelandang itu diisi oleh gelandang bertahannya itu ada Rahmat Irianto sebagai holding midfielder, sebagai jangkar, sebagai apa istilahnya, gelandang pengangkut air. Kemudian 2 gelandang serangnya itu adalah Syahrian Abimanyu dengan Taufani Muslihudin. Tiga di tengah. Kemudian di depan itu Titan Agung menjadi striker tunggal. Di kanan kirinya ada Ramai Rumakik dan Egy Maulana Fikri. Nah, ini adalah formasi khas Indra Syafri. Ini adalah cara bermainnya juga cara bermain khas Indra Syafri. Indonesia bermain di babak pertama memang terlihat agak kurang lepas lah. Agak kurang lepas, masih meraba-raba, masih mencari celah, masih melihat bentuk permainan Kirgistan seperti apa. Indonesia juga masih berusaha untuk mencoba mengembangkan permainan. Banyak sekali peluang, banyak sekali kerjasama yang mentah, banyak sekali kesempatan untuk menyerang yang tidak mampu dimanfaatkan dengan baik. Itu normal, saudara-saudara. Itu normal karena tim ini kalau nggak salah hanya berkumpul beberapa hari saja, saudara-saudara. Beberapa setelah kualifikasi Piala Asia U23 kan ada beberapa pemain yang langsung gabung. Yang pemain yang sebelumnya yang tidak ikut kualifikasi Piala Asia U23 memang sudah ikut latihan. Tetapi secara tim ini mereka baru berkumpul beberapa. Jadi menurut saya wajar dan sangat normal, sangat manusiawi, sangat masuk akal jika pada awal-awal babak pertama, pada pertengahan babak pertama, bahkan hingga akhir babak pertama itu para pemain ini masih mencari bentuk terbaik, masih meraba-raba, masih menebak-nebak, masih mencoba untuk beradaptasi satu sama yang lain, masih mencari chemistry-nya, mana yang cocok, mana yang tidak cocok. Jadi itu normal dan tidak perlu dipermasalahkan, sudah. Raba-raba dan mencari bentuk permainan terbaik di babak pertama. Para pemain Indonesia mulai bisa keluar, bisa mulai bermain lepas di babak kedua. Tampaknya si Indra Syafri memberikan beberapa taktik, beberapa strategi di babak kedua yang dia lihat tidak berjalan di babak pertama. Pergantian pemain juga coba dilakukan dan suntikan-suntikan motivasi terus dilakukan ketika para pemain ada di ruang ganti. Dan hasilnya, hasilnya di babak kedua itu para pemain tampil jauh lebih lepas, jauh lebih bebas. Mereka tidak lagi meraba-raba, tidak lagi beradaptasi, chemistry-nya, kerjasamanya sudah mulai tampak terlihat. Kemudian pemain-pemain Kirgistan itu juga mulai menjaga jarak, mulai kesulitan untuk menembus pertahanan Indonesia karena para pemain Indonesia itu cukup solid baik di lini belakang maupun lini tengah, khususnya di depan itu juga ya lebih agresif, lebih berani, lebih melakukan manuver dari sayap, kedua sayap Ramai Rumakik di kiri, Egy Maulana Fikri di kanan. Kadang-kadang juga mereka bertukar. Kemudian Syahrian Abimanyu juga mulai berani melepaskan umpan-umpan. Kemudian Taufani juga mulai beranilah mereka bermain jauh lebih solid, jauh lebih rapi, jauh lebih terstruktur dengan mengandalkan baik kerjasama tim maupun kemampuan individu, keterampilan individu tiap pemain. Kolektivitas, dan itu terbukti dengan gol yang dicetak oleh Ramai Rumakik. Sebuah gol yang menurut saya sangat keren, saudara-saudara. Memanfaatkan keterampilan teknik pemain asal Papua ini. Mantan pemain Persipura yang sekarang ada di membela kalau nggak salah Dewa United. Itu keren, sebuah gol yang sangat keren, saudara-saudara. Dan gol 1-0 itu ternyata membuat pemain-pemain Kirgistan terlena. Di babak kedua ketika pertandingan sudah mau berakhir,
mereka mencoba melakukan serangan. Dan hasilnya saudara-saudara, sebuah serangan balik cepat mampu dimanfaatkan Indonesia untuk membuat gol menjadi 2-0. Dan itu dilakukan oleh Hugo Samir melalui kecepatannya, kecerdikannya yang berhasil memanfaatkan kesalahan barisan belakang Kirgistan. Gol yang keren saudara-saudara, 2 gol yang keren. Ramai rumah kick saudara-saudara, ini adalah gol yang menjadi semacam pembuktian, istilahnya itulah comeback dia, kembalinya dia ke tim nasional setelah ya saudara-saudara kan tahu sendiri. Ramai rumah kick itu bersinar ketika dibawa Sintayong ke kualifikasi Piala Dunia 2022. Dia juga waktu itu dia tampil sangat bagus sekali waktu turnamennya ada di Dubai. Kemudian dia juga ikut kalau nggak salah ke Piala AFF 2020 yang mundur jadi 2021. Di situ dia tampil keren, luar biasa, tampil jadi wonderkid lah. Pemain muda yang masih kalau nggak salah waktu itu masih 19 tahun atau 18 tahun saudara-saudara. Itu keren sekali dia tampil. Tetapi saudara-saudara sayangnya cedera membuat Ramai rumah kick seolah-olah kehilangan kehilangan kesempatan untuk membela tim nasional. Apalagi waktu itu dia sempat masalah disiplin yang seperti pokoknya masalah disiplin, kurang disiplin dan sempat dicoret Sintayong. Kemudian dia waktu sebelum pelatnas SEA Games itu dia sempat dipanggil oleh Indra Safri, tetapi kemudian dicoret karena ternyata kualitasnya tidak sebagus ketika masih bermain di Persipura, ketika masih bermain bersama Sintayong di Piala AFF 2020 maupun waktu di kualifikasi Piala Dunia 2022 saudara-saudara. Kualifikasi Piala Dunia 2022 yang di Dubai, yang waktu edisi Covid, masih ingat kan? Itu. Jadi ini gol semacam penegasan bahwa Ramai rumah kick itu telah kembali. Bahwa dia telah kembali menemukan cara bermain sepak bola yang benar. Dia kembali menemukan dalam kondisi bugar. Tidak ada lagi cedera, tidak ada lagi kondisi kesehatan. Dia juga sudah cukup disiplin, dia juga sudah berusaha keras untuk bangkit. Dia sudah mencoba segala cara dan terbukti waktu Asian Games ini dia mendapatkan kepercayaan dari Indra Safri untuk masuk starting line up dan dia menjawab kepercayaan itu dengan sebuah gol yang menurut saya jempol. Ramai rumah kick saudara-saudara. Selain Ramai rumah kick, kemenangan 2-0 ini juga menjadi pembuktian kualitas Hugo Samir yang sebenarnya. Hugo Samir mendapatkan kepercayaan walaupun tidak masuk starting line up. Dia main di babak kedua dan dia mencetak sebuah gol yang keren, gol yang indah menurut saya, gol yang cerdik, memanfaatkan kesalahan pemain belakang dan penjaga gawang Kirgistan. Bagi Hugo Samir ini adalah gol yang sangat penting sebagai pembuktian karena kalau saudara ingat Hugo Samir ini adalah pemain yang masih sangat muda, masih belasan tahun, dan dia di usia muda dia sempat mendapat skorsing 1 tahun dari PSSI karena menendang wasit. Karena menendang wasit waktu membela Bayangkara U16 di Elite Pro Academy U16 kalau nggak salah, EPA U16. Beberapa tahun lalu, waktu itu dia menendang wasit karena Bayangkara kalah atau apa, saya kurang ingat pasti, tapi itu kejadiannya. Kemudian si bapaknya dia, Jackson Tiago, secara khusus menelpon sang wasit meminta maaf, terus dia menerima hukuman yang diberikan dari PSSI, dan setelah hukuman itu selesai, dia kembali bangkit dan mendapatkan panggilan Sintayong untuk ke pelatnas Piala Dunia U20. Kalau sudah ingat, dia tampil di mini turnamen yang di Stadion Gelora Bung Karno itu, yang waktu melawan Selandia Baru, terus mana lagi Honduras atau mana itu? Fiji, itu. Dia ikut uji coba di situ, kemudian ikut ke Piala Asia U20 di Uzbekistan. Dan penampilannya sangat bagus, walaupun tidak menjadi pemain utama, dia masuk di babak kedua menjadi super sub. Dia tampil sangat bagus, dan setelah Piala Dunia U20 batal dan tim nasional U20 itu dibubarkan, Hugo Samir memilih tidak menjadi polisi. Dia tidak menjadi polisi, dia tidak ikut ke akademi kepolisian, tidak ikut sekolah polisi negara, tetapi gabung dengan Borneo FC.
Dan di Borneo FC walaupun tidak mendapatkan kesempatan untuk bermain di Liga 1, tetapi dia dilirik dipanggil Indra Safri untuk ikut ke Asian Games, saudara-saudara, dan dia membuktikan kualitasnya dengan mencetak sebuah gol yang keren. Gol yang menunjukkan kecikan. Itu tipikalnya seperti Jackson Thiago sekali, saudara-saudara. Seperti bapaknya, benar sekali. Jackson banget lah itu gol itu. Jackson itu di waktu muda itu mainnya seperti itu. Speednya bagus, kemudian powernya ada, kemudian cerdik, lincah. Kalau ada kesempatan sedikit pun dengan bola, dia pasti si Jackson itu akan melepaskan bola ke gawang. Dan itu terlihat dari apa yang dilakukan Hugo Samir waktu pertandingan melawan Kirgistan. Waktu gol kedua itu, saudara-saudara, keren. Bagaimana saudara-saudara? Selanjutnya Indonesia akan menghadapi Taiwan kalau nggak salah. Cina Taipei itu sama Taiwan itu sama, saudara-saudara. Itu hanya nama saja, istilah yang sama aja lah. Kalau di olahraga memang mereka menyebutnya Cina Taipei karena itu untuk membedakan dengan Cina Republik Rakyat Cina. Itu urusan politik lah. Tapi sama aja. Dan itu pertandingan kedua Indonesia akan melawan Taiwan. Dan peluang Indonesia mengalahkan Taiwan itu amat sangat besar sekali. Karena kita berkaca dari hasil di kualifikasi Piala Asia U23 yang di Solo tempo hari, Indonesia kan menang berapa itu? 9-0 atau berapa? Menang yang cukup telak, saudara-saudara. Skor yang sangat signifikan. Walaupun mayoritas pemain yang waktu itu mengalahkan Taiwan 9-0 itu tidak akan bermain di Asian Games ini, saudara-saudara. Mayoritas adalah pemain baru. Ada beberapa pemain yang waktu itu ikut tampil seperti siapa itu kaptennya Rizky Ridho, kemudian si Hernando waktu itu ikut main, tetapi mayoritas adalah pemain-pemain yang tidak ikut di situ. Sebaliknya, Taiwan itu mayoritas pemain itu ya tampil di situ. Tampil waktu dikalahkan Indonesia 0-9, tampil waktu kualifikasi Piala Asia U23 di Solo. Jadi setidaknya Indonesia sudah bisa Indra Safri sudah punya gambaran cara bermain Taiwan itu seperti apa. Dan Indra Safri maupun pemain-pemain lain Indonesia lainnya termasuk Rizky Ridho maupun Hernando itu juga sudah punya memori yang bagus tentang bagaimana kalau bermain melawan Taiwan. Terlalu tidak susah lah, Indonesia bisa menang. Saya yakin bisa menang. Mungkin bisa dengan skor yang tidak akan seperti waktu di Manahan lah 9-0. Mungkin bisa 2-0, 3-0, 4-0, bisa. Tetapi intinya Indonesia bisa mengalahkan Taiwan dan ini akan menjadi pertandingan yang menentukan. Kalau Indonesia menang, Indonesia punya potensi besar akan lolos ke babak 16 besar, entah sebagai juara grup atau sebagai runner up. Pentingnya Indonesia menjadi juara grup ini, saudara-saudara. Pentingnya Indonesia menjadi juara grup itu adalah untuk menghindari lawan yang lebih berat di babak 16 besar. Karena kemungkinan itu kalau kita menjadi runner up atau peringkat 3 terbaik, ya kita potensi aja melawan tim-tim besar seperti Korea. Korea itu baru saja menang 9-0 atas Kuwait kalau nggak salah. Kita punya potensi, kalau kita menjadi runner up peringkat 3 kita berpotensi ketemu dengan itu tadi, si Korea, Jepang. Kayak gitulah, Cina, kemudian Arab Saudi, Iran. Itu kita punya potensi kalau kita menjadi runner. Jadi menjadi juara grup itu penting sekali. Dan ini peluangnya ada. Kita sudah mengalahkan Kirgistan, nanti selanjutnya kita mengalahkan Taiwan. Kemudian kita berpikir secara serius mengalahkan Korea Utara. Ya kalau kita punya selisih gol yang bagus dengan Taiwan, kita kan sudah punya 2 gol dengan Kirgistan. Kalau kita bisa mencetak 2 atau 3 gol nanti lawan Taiwan, kita akan punya 5 gol. Sementara kalau nggak salah Korea Utara itu hanya menang 2-0. Jadi kalaupun nanti di pertandingan terakhir imbang melawan Korea Utara, kita bisa bermain dengan selisih gol, saudara-saudara. Selisih gol itu menurut saya jauh lebih penting karena nanti bisa saja pertandingan terakhir melawan Korea Utara yang hanya mencari selisih gol itu, hanya menargetkan imbang itu, Indra Safri harus mengistirahatkan para pemain terbaik supaya nanti di pertandingan babak 16 besar tidak habis tenaganya. Karena stoknya terbatas. Benar sekali, saudara, stoknya terbatas. Kalau nanti ada yang nggak akumulasi kartu, kemudian ada yang cedera, seperti Piala AFF U23 kemarin, itu kan berat, saudara-saudara. Kan akan kerepotan, akan kesulitan, dan itu seharusnya bisa diantisipasi lah.
Dan saya yakin Indra Safri akan bisa melakukannya, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang kemenangan tim nasional Indonesia U23 atas Kirgistan U23. Ya, sebenarnya U23 plus sih. Bukan U23, saudara-saudara. U24. U24 masih plus lagi. Plus senior. Nah, itu tadi kemenangan yang lumayan, yang sangat, ya menurut saya cukup bagus lah. Awal yang baik, start yang bagus, karena 2 gol tercipta di babak kedua melalui Rame Rumah Kick setelah melakukan ya permainan individual, keterampilan teknik individual yang sangat bagus di sekitaran garis kotak penalti Kirgistan. Sementara gol kedua melalui counter attack, sebuah serangan balik cepat memanfaatkan kesalahan kepanikan barisan belakang Kirgistan yang mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Hugo Samir. Hugo Samir ini masih sangat muda, saudara-saudara. Masih belasan tahun, lebih muda. Masih dia seangkatan dengan Marcelo Ferdinand. Mungkin di bawahnya Marcelo Ferdinand, saudara-saudara. Tetapi dia sudah punya kematangan, kedewasaan yang luar biasa. Hugo Samir adalah anaknya Jackson Thiago. Dan ini kemenangan penting, saudara-saudara. Ini berarti Indonesia tinggal selangkah lagi lolos ke semifinal. Semifinal, ke babak 16 besar jika di pertandingan berikutnya mampu mengalahkan Taiwan. Dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara. Pembahasan kita hari ini, saya sudah ngomong sampai mulut saya berbusa-busa, sampai mulut saya kering. Sampai muncrat, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip. Jangan ditonton. Tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih membosankan. Salam olahraga dan merdeka!